ambillah waktu untuk merenungkan saat ini. Dunia sedang bergoncang oleh karena sakit penyakit, oleh karena goncangan ekonomi, oleh karena wabah, oleh karena situasi politik, bahkan gejolak alam. Tapi Yesus berkata, pada Dia ada kerajaan yang tak tergoncangkan. Dia dan kerajaannya itu ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari ini, mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepadanya. Percaya bahwa kasih-Nya, pemeliharaannya, kuasa-Nya masih tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Mari datang kepada Tuhan dengan kerinduan untuk melihat Dia melakukan perkara-perkara besar di hidup kita, di kota, di bangsa kita, bahkan di dunia ini. Karena Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan kembali dengan pujian yang dari awal. Katakan bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup, ya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Rakabasyandara labatuni aranamatuki, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Tetap Allah. Mari dengan segenap hati, segenap jiwa kita katakanlah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
Kau tetap yang percaya akan kebaikan Tuhan, sama-sama beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita semua bisa merasakan kebaikan Tuhan. Dan kita berdoa supaya kebaikan Tuhan ini senantiasa terus mengalir dalam hidup kita. Bersyukur bahwa anugerahnya sempurna. Tidak ada yang melebihi kasih karunia daripada Allah. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini biarlah kiranya bisa menolong kita semua. Mari kita satu di dalam doa, kita teduhkan hati kita bersama-sama. Bapa di sorga, kami adalah orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, orang-orang yang mengakui kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sadar kami bisa ada sampai hari ini semua karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Sebabnya tak habis-habisnya pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Engkau. Kami mau mengatakan bahwa kebaikan-Mu melebihi dari segalanya. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu tak putus-putusnya bagi hidup kami, bagi semua orang yang percaya kepada-Mu. Buatlah kami sadar sepenuhnya bahwa hidup ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena pemberian oleh karena anugerah Tuhan, sehingga kami boleh terus bergantung kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ada kesempatan bagi kami bersekutu, beribadah, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau hadir bagi kami, melawat kami semua. Firman yang hidup, berbicaralah. Biarlah Engkau Allah boleh membuat hidup kami menjadi indah sesuai dengan kehendak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan belajar di 1 Korintus pasal yang ke-5 sampai 1 Korintus pasal yang ke-7. Dan firman Tuhan hari ini kita mau belajar kenapa harus dikatakan menjadi indah. Nah, dibentuk menjadi indah. Mari kita baca dulu sama-sama yuk. 1 Korintus 5 ayat 1, kita akan baca sampai ayatnya yang ke-6. Dan setelah itu nanti kita akan lanjut. Mari baca sama-sama. 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut bagi kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kamu berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi menghamiri seluruh adonan. Nah, nanti kita akan baca lebih lanjut, tapi saya akan menjelaskan lebih dahulu konteks yang akan kita pelajari di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 sampai yang ke-7 ini, supaya menolong kita bersama-sama. Mari lihat sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat mulai pasal 5 tadi, 6 dan 7. Ini yang kita harapkan. Pengertian menjadi indah. Mengapa menjadi indah? Jemaat Korintus waktu itu menjadi jemaat yang tidak indah, menjadi jemaat yang jelek. Mengapa? Minggu lalu kita bahas bahwa yang namanya Gunung Korin itu, di sana ada dewa Aphrodite, jadi dewa seks, penyembahan berhala, dan bagaimana di sana ada pelacur bakti, orang-orang yang menghambakan dirinya
kepada hal seksual, dan itu menjadi cara mereka untuk memohon kepada dewa untuk memberkati. Itu sebabnya pada zaman itu ada sebuah istilah Korintianzo, artinya orang-orang Korin yang menyembah dewa Afrodit, yang melakukan kegiatan pelacuran, percabulan, hal seksual. Sebelumnya Korin itu adalah sebuah tempat pengintaian, tempat strategis untuk mengintai musuh, tempat kemenangan peperangan, tetapi berubah menjadi tempat kemesuman. Ini membuat jemaat di Korintus menjadi hancur, menjadi jelek, tidak indah lagi. Nah, itu sebabnya dikatakan Paulus mendengar ada dosa percabulan di jemaat Korintus dan dosa perzinahan. Ini menimbulkan masalah besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan bahas apa itu percabulan perzinahan. Mengapa itu perlu? Mengapa itu perlu? Nanti kita akan bahas sama-sama. Itu yang pertama dulu. Dan Paulus mendengar, kalau dalam bahasa aslinya ketika dia mendengar, ini bukan kejadian pertama kali, tetapi kejadian yang berulang-ulang terjadi. Sudah pernah ditegur, sudah pernah dikasih tahu, tetapi masih tetap melakukan. Nah, kata mendengar di situ adalah diambil dari kata yang berbicara tentang frekuensi yang berulang-ulang, bukan hanya satu kali. Dan itu menjadi sebuah rahasia umum bagi semua orang. Itu sebabnya surat Korintus ini sangat keras. Bicara soal percabulan, bicara soal perzinahan. Karena kehidupan daripada orang-orang Korintus pada zaman dahulu yang belum percaya pada Tuhan masuk ke dalam gereja. Pelacur bakti, yaitu orang-orang yang memberi dirinya, bersetubuh dengan para imam di dalam dewa-dewa dan menyembah dewa-dewa mereka. Dan itu masuk pada gereja Tuhan. Menjadi sebuah budaya yang tanda kutip diterima oleh gereja Tuhan di jemaat Korintus. Dan Paulus dengan kekudusan daripada Tuhan, keamarah dari Tuhan, dia datang dan tegur. Ya. Nah, kita lanjut. Lihat apa yang terjadi. Setelah itu, kita belajar bahwa di dalam jemaat Korintus ini, masalah dengan dosa percabulan ini dianggap biasa oleh mereka. Ini yang masalah. Kalau dosa sudah dianggap biasa, ini menjadi tabiat, tidak ada yang larang. Akhirnya dosa itu menjadi sebuah hal yang diterima umum. Nah, dari hal inilah kita akan belajar. Dosa apapun, bukan hanya dosa percabulan, bukan hanya dosa perzinahan, dosa apapun, kita tidak bisa menganggap itu biasa, sehingga kita tidak menjadi terikat atasnya. Yang ketiga, di dalam 1 Korintus 6 kita belajar bahwa posisi umat Tuhan di akhir zaman akan ikut menghakimi dunia, bahkan malaikat. Namun, kita nggak menjadi contoh. Umat Tuhan pada waktu itu mencari keadilan dari dunia. Mereka mencari masa, mencari pembenaran dari dunia. Nah, ini salah, terbalik. Terbalik. Dan yang terakhir, di 1 Korintus 7, di sana diingatkan mengenai kekudusan pernikahan yang harus dijaga. Nah, kita langkah yuk yang pertama. Kita perlu dibersihkan untuk menjadi indah, kita perlu dibersihkan dari dosa percabulan dan perzinahan. Nah, ini ya fotonya ya. Lihat fotonya itu. Nah, ya. Nah, jangan mencoba mengasosiasikan foto itu dengan siapa, ya. Nah, siapa itu di foto itu, ya. Nah, tetapi itu hanya sebuah ilustrasi, makanya wajahnya tidak ditunjukkan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada artis seperti itu juga dikabarkan, ya. Dan kita nggak sibuk soal itu, karena artis itu bukan jemaat kita. Ya, karena di pasal ini, di pasal 5 dikatakan, bagi orang di luar jemaat aku gak urus, katanya. Gitu, ya. Mari kita lihat sama-sama kembali ayat ini, ya. Nah, kita lihat sama-sama. Lihat apa yang terjadi. Nah, nih, kita mau belajar sebenarnya apa itu percabulan, nah, dan apa itu perzinahan. Nah, percabulan itu merupakan sebuah hubungan seksual yang dilakukan secara sukarela di antara orang di luar hubungan nikah. Nah, jadi lihat, dia belum nikah, tapi melakukan hubungan suami istri. Nah, ini nggak bisa. Akar katanya ini porneia atau fornication bahasa Inggrisnya. Nah, dari sinilah lahir kata pornos. Nah, pornografi. Dari sinilah lahir. Ya. Porneia itu, bahasa aslinya itu dibuat artinya sampai kepada membuat seks sebagai permainan. Nah, itu. Bahaya sekali. Sementara di mata Tuhan, seks itu adalah kekudusan. Yang kedua, bahkan yang namanya percabulan itu dianggap sebagai penyembahan berhala.
worship idol, menyembah berhala, gitu loh ya. Berhalanya adalah keinginan daging, berhalanya adalah kepuasan seksual. Nah, ini, jadi kita perlu bahas ini. Nah, oleh sebab itu, hal ini berdampak sampai ke hari ini. Hal-hal namanya cabul, seakan-akan dibuat di mana-mana menjadi sebuah tontonan dan tanda kutip dilegalkan. Dilegalkan. Ini masalah. Kasus LGBT ada hari ini, itu bukan baru lahir. Sejak zaman dahulu. Bahkan maaf, di kitab 1 Korintus pasal 5 itu dikatakan ada, mari lihat sama-sama. 1 Korintus 5 ayat 1 dikatakan di sana. Satu hal yang sangat jelas. Memang orang mendengar bahwa ada perjabulan di antara kamu dan perjabulan begitu rupa yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Bangsa kafir pun tidak melakukan seperti itu. Orang Korintus lebih bejat. Dikatakan hidup dengan istri ayahnya. Hidup dengan istri ayahnya. Artinya anak mencabuli ibu tirinya. Bayangkan. Nah, pada zaman dahulu adalah lumrah seperti mereka menikah lebih daripada satu orang dan yang tanda kutip atau mungkin ibu kandungnya sudah meninggal dan ibu yang barunya itu lebih muda sehingga anaknya ini punya kesempatan untuk melakukan dosa dengan ibunya. Jahat sekali. Saudara bayangkan. Dan kita sedang hidup di dunia model seperti ini hari ini. Kita lanjut. Apa bedanya percabulan dengan perzinahan? Nah, kalau perzinahan itu bedanya hubungan seksualnya itu sudah dilakukan, sudah menikah, tapi dengan orang yang lain, ya. Jadi misal dengan foto ini, ya, laki-laki yang baju merah dengan yang baju hitam, yang rambut panjang itu sudah menikah, tetapi dia affair, adultery dengan wanita yang pakai baju abu-abu. Ya. Dia sudah menikah, dia mengkhianati janjian pernikahan. Nah, bahasa aslinya itu dari moikos atau adultery. Mereka menganggap bisa setia kepada lebih daripada satu orang. Nah, ini. Jadi pikir bahwa dia bisa setia kepada lebih daripada satu orang. Apa hubungannya ini dengan kita? Kita lihat sama-sama. Nah, nih, ini yang kita, kenapa hal ini kita bahas? Karena 1 Korintus 6 ayat 9 berkata, orang cabul dan orang berzina tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi dengan tegas, Paulus datang menegur jemaat itu. Jangan pikir bahwa kamu sudah terima Kristus, kamu langsung mudah masuk surga. Ya, tapi dengar, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, baik di bumi ini maupun nanti dia akan datang. Dan ini salah satu bagian Alkitab yang sulit diterjemahkan. Ya, sulit diterjemahkan, sulit dimengerti. Apakah artinya orang cabul dan berzina ini tidak akan masuk surga? Wah. Saudara, bahkan di kitab Wahyu dikatakan orang cabul, orang zina, orang pemburit tidak layak di hadapan Allah, tidak layak. Hati-hati. Yang kedua, dengar baik-baik, cabul dan zina bisa terjadi melalui mata, pikiran, timbul keinginan yang jahat. Terus habis itu dilakukan. Waktu dia melakukan itu dia menjadi terikat. Ini bahaya. Ketika terikat, itu menjadi dewanya, itu menjadi kegemarannya, itu menjadi kesukaannya. Nah, laki-laki, saya paham pergumulan. Hampir semua laki-laki, anak Tuhan, pasti pernah mengalami yang namanya dosa, cabulan ini. Pasti. Hati-hati kalau percabulan tidak diurus, perzinahan akan mengikuti. Masa bujang biasa cabul, maka ketika menikah, nanti dia akan bisa berzina. Dia bisa melakukan affair. Dia bisa selingkuh. Indonesia membuat ini menjadi masuk akal. Karena waktu itu ada sebuah film judulnya SSI. SII, selingkuh itu indah katanya. Ini bahaya. Nah, kita mau lanjut pembahasan ini. Kita mau lanjut pembahasan ini. Ya, hati-hati. Jangan pernah main-main dengan dosa ini. Jangan pernah main-main.
Kalau engkau tahu bahwa ini terjadi dalam hidupmu, terjerat, gak usah malu. Datangi hamba Tuhan, kakak rohani, akui. Mau sudah menikah, mau belum menikah, akui, minta tolong dilayani. Karena ikatan dosa ini sangat kuat. Sangat kuat. Ikatan dosa ini sangat kuat. Hamba Tuhan pun bisa jatuh. Saya pun bisa jatuh. Itu sebabnya butuh kita dijagai. Butuh untuk saling terbuka. Butuh untuk mengakui, merendahkan diri. Tidak ada yang kebal terhadap dosa ini. Tokoh-tokoh di Alkitab yang hebat seperti Raja Daud sekalipun bisa jatuh dalam perkara ini. Dan sebab itu, jangan anggap enteng. Inilah yang membuat Paulus menegur jemaat itu. Karena apa? Lihat apa yang terjadi. Mengapa hal ini terjadi? Bagaimana? Terus apa dampaknya dan apa solusi yang ditawarkan oleh Paulus pada jemaat Korintus? Lihat yang terjadi. Mengapa? Karena orang Korintus sombong secara rohani dan jasmani. Saudara baca di dalam 1 Korintus 4 ayat 18. 1 Korintus 4 ayat 18. Mari lihat sama-sama. Apa yang dikatakan di sana? Jemaat Korintus itu sombong sekali. Mereka berkata, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Mereka pikir dengan semua kehebatan, kekayaan, status hidup mereka yang berubah, mereka menjadi sombong. Lanjut, di 1 Korintus pasal 5 ayat 2 dikatakan, sekalipun demikian kamu sombong. Nah mereka sombong. Saudara harusnya sedih, harusnya malu. Ini mereka sombongkan dosa mereka, bahwa mereka bisa melakukan itu. Mereka berpikir bahwa itu hebat. Nah, gitu ya. Bahkan di ayat 6 dikatakan kemegahanmu tidak baik. Mereka memegahkan diri dalam dosa mereka. Saudara bayangkan, hari-hari ini bahaya kalau kita lihat dunia entertain. Ketika ada orang menikah, ada orang selingkuh, ada orang affair, itu digadang-gadang masuk di televisi, menjadi trendsetter, diundang jadi pembicara di acara infotainment. Ini cara membuat orang terkenal hari ini dengan selingkuh. Saudara bayangkan, dunia ini sedang terbalik, dosanya sedang dimegahkan, diagungkan. Ada orang yang menjadi terkenal karena dia bisa pelakor, bukan pelatih kor ya, bukan pelatih kor, tetapi pencuri laki-laki orang itu. Dia menjadi terkenal dengan itu. Bahaya sekali, menjadi sebuah kebiasaan yang diterima. Nah, oleh sebab itu hati-hati dengan kasus LGBT hari ini. Itu menjadi diterima. Hati-hati. Gereja Tuhan harus tegas dengan hal ini. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Bagaimana? Karena mereka sombong, mereka menganggap hal ini hal yang lumrah. Itu tadi ya, saya sudah bahas. Lumrah, biasa. Mengapa biasa? Karena bukan hanya mereka melakukan. Maaf, pada waktu itu karena imam melakukan. Imam di kuil-kuil dewa Aphrodite melakukan. Dan orang berpikir kalau imam melakukan, bahwa kita pengikutnya wajar melakukan. Nah ini menjadi masalah. Hati-hati. Kalau pemimpin melakukannya, orang yang akan dipimpin berpikir bahwa itu adalah sebuah kewajaran. Hati-hati para orang tua. Kalau kita melakukan dosa, kita membiarkan itu sebuah kebiasaan, maka anak-anak kita akan menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Mereka akan mengikutinya. Bukan hanya soal dosa perzinahan, percabulan, bukan. Dosa yang lain. Contoh. Ini hal yang tidak baik yang pernah saya lakukan. Bukan dosa. Contoh ya. Kadang saya dengan istri main-main. Kadang saya main dengan istri karena gemes. Kadang saya colek tubuhnya. Atau maaf. Saya pukul pantatnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Anak kami melihat. Ketika anak kami melihat, satu kali saya lihat Abang Syan atau adik Kapa pukul pantat mamanya. Saya pikir kenapa dia pukul begitu loh? Bukan karena marah, tapi karena dia lihat papanya melakukan itu sambil tertawa kepada mamanya. Nah, sehingga anaknya berpikir bahwa itu adalah hal yang lumrah, adalah hal yang wajar. Gitu loh. Nah, akhirnya ketika saya datang mendisiplin mereka bawa tongkat untuk pukul pantatnya, bagi mereka itu menjadi hal yang lucu, seperti papa pukul pantat mama, gitu. Nah, saudara dengar baik-baik, hati-hati.
Jangan sampai mencontohkan hal yang tidak baik kepada orang di sekeliling kita, kepada orang yang kita pimpin, kepada orang yang ada di sekeliling kita. Karena sekali lagi, kita ditetapkan Tuhan menjadi teladan. Sedikit lagi, kita lanjut. Apa dampaknya hal ini kepada jemaat di Korintus? Jemaatnya akhirnya menjadi terhamiri. Satu orang melakukan, orang lain kena, ini menjadi kebiasaan, diterima, dan semua orang melakukannya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ada bedanya jemaat itu dengan orang dunia. Bukan hanya itu, terjadi perselisihan. Karena apa? Di dalam jemaat itu ada suami yang selingkuh dengan istri orang lain. Jadi mereka berselisih sampai di pengadilan. Nah, 1 Korintus 6, kita bisa baca itu. Menjadi masalah. Wah, sampai ke pengadilan. Wah, ini ya. Aduh, saudara bayangkan hal ini terjadi. Saya berharap ini tidak terjadi di jemaat GKKD. Dan saya akan dipanggil. Saya panggil pendeta saya menjadi saksi. Saya datang ke pengadilan. Menjadi saksi. Apakah benar ini menikah? Iya benar. Ini menikah? Benar. Tapi dia ambil suami saya Pak Pendeta, istri saya. Waduh, bayangkan saudara. Saya berharap ini tidak terjadi. Ya, saya berharap sekali ini tidak terjadi. Masalah rumah tangga, percabulan, perzinahan ini bahkan sampai ke pengadilan. Iya, bahaya sekali. Beberapa waktu yang lalu kasus seperti ini ada juga melanda seorang hamba Tuhan sampai masuk pengadilan. Hati-hati. Ya. Nah, terakhir itu dampaknya. Lalu apa solusinya? Maaf, solusinya keras sekali. Ini solusinya, diambil tindakan. Hanya Paulus berkata, oleh anugerah Tuhan, aku hadir, datang memberi hukuman kepada kamu. Katakan di sana, mereka diserahkan kepada iblis. Nah, ini memang sesuatu yang sulit itu dipahami. Apa maksudnya diserahkan kepada iblis? 1 Korintus 5 ayat 5 dikatakan, tubuh jiwanya diserahkan kepada iblis supaya rohnya tetap terpelihara. Ini saking marahnya terhadap dosa ini. Dikatakan, mengapa? Karena dosa ini nggak layak bagi orang percaya. Ini untuk iblis. Dosa, tubuhnya yang terikat itu diserahkan kepada iblis. Terikatlah kepada Tuhan. Gitu. Bahkan dikatakan kalau baca di 1 Korintus 5 ayat 11 dan 13, nggak boleh makan sama dengan orang seperti ini. Di ayat 13, kalau ada dalam perkumpulan kita orang seperti ini, yang melakukan percabulan, perzinahan, ditegur berulang-ulang, tidak bertobat, usir dari jemaat. Usir dari jemaat. Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Mengapa sangat keras? Karena ternyata 1-2 orang yang melakukan itu di jemaat Korintus, itu akhirnya membuat tudung berkat Tuhan itu seakan-akan hilang dari jemaat Korintus. Woi, kacau, selisih, macam-macam, perkelahian terjadi, perselisihan. Ya. Oleh sebab itu, akarnya kita harus cabut. Akarnya kita harus cabut. Ya. Kita harus cabut yang namanya akar percabulan, akar perzinahan dari dalam diri kita, dari dalam diri jemaat, siapapun. Ya. Ya. Bahwa Allah tidak menginginkan ini. Allah tidak menginginkan ini. Ya. Allah tidak menginginkan hal ini. Tidak menginginkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Bila ada di antara jemaat yang melakukan hal seperti ini, kita tidak langsung sampai kepada ayat yang 11 dan 13. Menjauhi dan mengusir dia dari jemaat. Tidak. Itu dilakukan ketika tahap dia sudah diajar, dikonseling, diarahkan, tetapi tidak mau, tetap melakukan, maka pada akhirnya harus diserahkan kepada iblis, harus dikeluarkan daripada jemaat, supaya tidak menghamiri yang lain. Ingat, kita tidak bisa melakukan itu pada orang yang bukan jemaat di kita. Jadi kalau saudara bukan berjemaat di GKKD, kami nggak bisa lakukan itu. Saudara berjemaat di GKKD, kita ayomi, kita didik. Karena sulit. Saudara boleh baca dikatakan di ayat 12 dan 13. Aku tidak bisa melakukan ini bagi orang-orang di luar jemaat. Hanya bagi orang-orang yang ada dalam jemaat. Mengapa? Karena orang di luar jemaat, mereka tidak akan menghormati otoritas yang diberikan Tuhan kepada para pemimpinnya. Karena pemimpin ditetapkan Tuhan untuk boleh menolong, menggembalakan jiwa dan roh mereka. Oleh sebab itu, kita perlu tertanam dalam sebuah jemaat untuk menolong kita. Ya. 2 bagian terakhir kita lihat dari firman Tuhan ini. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, kita belajar tentang penghakiman dunia.
Mengapa? Lihat, otoritas orang percaya dikatakan bahwa kita suatu kali kelak, eskatologisnya, pada masa yang akan datang, sama dengan Kristus, kita akan menghakimi dunia. Kita akan bahkan menghakimi malaikat-malaikat. Karena apa? Dengan kebenaran Allah yang ada dalam diri kita. Dengan kebenaran Allah yang ada dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu, kita harus sama-sama belajar tegas pada diri kita bahwa Allah memilih kita bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini, tetapi kita menjadi orang yang berbeda, yang memiliki otoritas Allah di dalam diri kita, sehingga kita bisa memberi penghakiman kepada dunia ini. Tapi apa yang terjadi kalau kita belajar dari firman Tuhan itu, yang terjadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, jemaat itu bagaimana bisa menggunakan otoritas untuk menghakimi dunia? Dalam 1 Korintus pasal 6, jemaat yang di 1 Korintus 5 tadi yang berselisih karena percabulan perzinahan itu datang ke pengadilan. Mereka mencari pembenaran dari dunia. Mereka mencari pembenaran dari pengadilan di dunia ini atas kasus mereka. Sangat sulit, tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan di luar Tuhan. Nah, mereka berpikir bahwa di luar Tuhan mereka bisa. Secara hukum mungkin mereka bisa menang, tetapi secara rohani mereka terikat. Pengadilan dunia, penghakiman dunia tidak bisa membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Hanya keadilan Tuhan yang bisa. Hanya keadilan Tuhan. Oleh sebab itu, mereka menjadi malu. Paulus berkata, aku malu. Malulah terhadap dirimu. Jangan bersuka cita. Mereka bahkan berpesta. Mereka harusnya malu. Paulus berkata, kamu harus malu. Kamu orang yang percaya yang harusnya menghakimi dunia. Kamu minta keadilan pada dunia. Harusnya dunia minta keadilan daripada kamu. Harusnya dunia mencontoh keadilan Tuhan dalam dirimu. Hai orang percaya, hai jemaat Korintus. Tapi mereka tidak bisa mengurus perkara sehari-hari. Mereka nggak bisa mengurus perkara yang kecil. Mereka berkelahi, mereka membanding-bandingkan diri mereka dengan seorang yang lain. Mereka berjalan dalam kesombongan mereka. Bagaimana bisa? Oleh sebab itu, mari kita baca sebentar 1 Korintus pasal yang ke-6. Mari lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-5. Lihat, dikatakan di sana, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudaranya? Saudara dengar baik-baik. Lakukan. Karena selama ini mereka bangga dengan semua dosa mereka. Mereka bangga dengan semua kejahatannya. Paulus berkata, aku lakukan ini untuk membuatmu malu. Ini dosa yang memalukan. Lihat, ayat 7. Lihat, ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Dengar baik-baik. Ketika kita nggak bisa menyelesaikan perkara-perkara kecil, perselisihan terjadi, maka kita itu menjadi sebuah kekalahan. Dengar, kekalahan. Belum bertempur sudah kalah. Bahaya. Belum bertempur sudah kalah. Karena apa? Perselisihan dipelihara. Lalu mempertahankan diri, saya paling benar. Saya paling rohani. Enggak. Nggak boleh. Ya. Ayat 8 dikatakan, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Dengar baik-baik. Awalnya dari dosa percabulan perzinahan, ada di pikiran, di mata, di hati, menimbulkan perselisihan. Dan perselisihan ini kemana-mana. Perselisihan ini menjadi kekalahan. Perselisihan ini menimbulkan kerugian. Dan itu bukan hanya kepada orang yang melakukan, kepada saudara-saudaranya yang lain. Itu sebabnya di ayat 1 Korintus pasal 5, mengapa orang ini yang sudah ditegur, sudah diajar, tapi tetap melakukannya, dibuang dari jemaat, diusir dari jemaat. Karena apa? Dia akan merugikan semua jemaat. Dia akan mendatangkan kekalahan bagi semua jemaat. Ya. Itu sebabnya sangat tegas. Orang yang bercabul berzina ini disamakan dengan orang menyembah berhala. Lihat ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil dan tidak mendapat bagian dalam
kerajaan Allah. Jangan sesat. Orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sifat ini menjadi muncul di jemaat Korintus karena mereka sombong secara rohani. Mereka menganggap yang namanya dosa perzinahan, percabulan itu hal yang biasa. Mereka memegahkan diri dengan dosa-dosa ini. Akhirnya timbul perselisihan. Mereka tetap menyembah berhala, berzina, memfitnah. Ini menjadi hal yang tidak baik. Dan saudara bayangkan ini terjadi dalam sebuah jemaat. Di 1 Korintus pasal yang 7, nih, kita bahas di sana, dan akhirnya dikatakan, kita harus menjaga bagaimana kudusnya pernikahan. Ya, pernikahan bukan karena kebutuhan seks. Nah, pada waktu itu, jemaat Korintus banyak budak yang ditawan untuk bekerja, dan diminta menjadi prajurit juga oleh tentara Romawi. Dan mereka, bisa nggak saya menikah sebelum perang? Atau ketika saya berperang nanti, saya mati, istri saya menikah dengan siapa yang jagain? Gitu ya. Nah, atau nanti saya pergi berperang sekian tahun, saya pulang, istri saya sudah menikah dengan orang lain. Wah, ini menjadi polemik di tengah-tengah jemaat Korintus. Dan akhirnya pengajaran Tuhan datang kepada jemaat itu melalui Rasul Paulus. Diingatkan di sana bahwa pernikahan bukan kebutuhan seks semata, bukan untuk memenuhi kebutuhan seks, tidak, bukan memenuhi kebutuhan syahwat. Makanya dikatakan, lihat 1 Korintus 7 ayat 1 dikatakan, dan sekarang tentang hal-hal yang harus kudus kepadamu adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Maksud dari firman Tuhan ini bukan berbicara tentang bahwa laki-laki itu tidak harus menikah, ya. Kita harus baca secara lengkap. Dikatakan itu karena ayat 2, mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Nah, saya jelaskan secara ringkas saja. Jadi pada waktu itu, tidak baik laki-laki itu, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, supaya dia bebas. Dia bebas. Karena pada waktu itu laki-laki yang sudah menikah, ini yang paling banyak jatuh dalam percabulan, banyak jatuh dalam dosa perzinahan. Nah, mengapa? Karena pada zaman itu, orang yang bercabul, yang belum menikah, itu hukumannya ada yang dinikahkan. Tetapi orang yang berzina, itu nggak boleh bercerai. Nggak boleh bercerai. Kalau dia bercerai, bahkan itu menjadi zina lagi. Menikah lagi dengan orang lain, itu menjadi zina. Nggak boleh. Jadi dibilang lebih baik nggak usah menikah. Kamu bisa bekerja, nanti bahas di bawah. Nggak menikah itu menjadi baik supaya apa? Bisa berdoa, bisa melayani Tuhan, bisa berkarya. Itu waktu itu pilihannya. Gitu loh. Gitu. Jadi jangan pakai ayat ini, ini peneguhan. 10 Mei 2020 peneguhan untuk saya tidak menikah. Bukan, gitu ya. Bukan. Jangan salah menangkap. Jangan salah menangkap, ya. Nah, dibandingkan kepada suami, lihat ini ayat 3. Hai para suami, banyak suami di sana. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Kebutuhan ini, suami dan istri, bukan hanya kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani. Mengapa? Nih, saya masukkan slide selanjutnya. Saudara dengar baik-baik. Karena di mata Tuhan, pernikahan itu kudus dan indah di mata Tuhan. Saling mencukupkan, memenuhi kebutuhan, tanggung jawab satu dengan yang lain. Saling memenuhkan. Hubungan yang menikah, dua menjadi satu. Dua menjadi satu. Hubungan yang di sini sangat jelas dalam 1 Korintus pasal 7 adalah hubungan yang jelas, yaitu hubungan seksual yang pertama. Suami istri saling memenuhkan. Karena ada suami yang mencari kebutuhan seksualnya di kuil-kuil dengan pelacur. Ada suami yang memenuhi kebutuhan seksualnya, dengan hal-hal yang jahat. Kalau dibedah itu di jemaat Korintus, saudara, hal-hal yang jahat yang dikatakan percabulan yang bahkan dilakukan lebih bejat dari orang-orang kafir. Ini bahaya sekali. Kalau saya jelaskan semuanya, saudara akan muntah. Karena itu hal yang sangat menjijikkan. Laki-laki memenuhi kebutuhan seksualnya dengan hal yang jahat, hal-hal yang aneh,
hal-hal yang menjijikkan. Karena apa? Mereka diikat oleh roh itu. Nah, hati-hati. Hari ini ada orang tidak terpenuhi kebutuhan suami istri, kebutuhan suami istrinya. Saudara, itu sebabnya hari ini ada orang sangat bangga dengan model single parenting atau tidak menikah. Itu bukan karena panggilan Tuhan, tapi karena mereka menganggap bahwa kebutuhan ini bisa dijawab dengan hal yang lain. Itu sebabnya ada orang kecanduan dengan game, kecanduan dengan pekerjaan, kecanduan dengan pelayanan, kecanduan dengan hobi. Karena apa? Itu untuk menutupi kebutuhan daging suami dan istri. Ya, itu menjadi sangat berbahaya di dalam kehidupan hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu kita tidak mau. Ya, yang terakhir maaf. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Nah ya, Tuhan tidak menghendaki perceraian. Karena apa? Di jemaat Korintus, saudara boleh baca, ini bagian yang terakhir. Di sana itu terjadi hal-hal yang aneh. Ya, oh maaf, tadi saya lanjutkan dulu. Ayat 4 kita belum baca. Ayat 4 belum baca. 1 Korintus 7 ayat 4 dan 5 di bagian yang kedua tadi. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ini seringkali menjadi masalah karena apa? Hanya suami yang puas atau hanya istri yang puas? Tidak. Dua-dua harus menikmati kepuasan di dalam Tuhan. Menikmati berkat indahnya suami istri. Jangan ada yang menikah, aduh, suami menderita, istri bahagia. Atau sebaliknya, istri bahagia, suami menderita. Tidak. Dua-dua harus bahagia. Ya, keduanya harus bahagia. Bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir, Allah tidak menginginkan perceraian. Tuhan tidak menginginkan perceraian. Ya. Nah, mengapa Allah tidak menginginkan perceraian? Itu sudah jelas. Ya, sudah jelas dikatakan di sana. Saudara boleh baca. Tuhan tidak menginginkan. Yang Tuhan inginkan adalah yang namanya kesatuan. Bahkan ada orang yang salah memakai ayat ini. Saudara lihat ayat yang ke-9. Mulai dari 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ini yang tidak kawin dan janda-janda ini yang ditinggal perang sebagian ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, lihat, supaya istri tidak boleh menceraikan suaminya. Loh, ini menarik sekali. Kenapa istri menceraikan suami, bukan suami menceraikan istri? Ini menarik sekali. Ya, ada banyak kejadian pada waktu itu. Kenapa? Karena suami-suami selingkuh, suami pergi berperang dan tidak kembali, suami sudah menikah di tempat yang lain dan semuanya. Nah, jadi mereka dikatakan janda, tapi suaminya belum meninggal. Nah, jadi ini ada yang janda suaminya karena meninggal perang, tapi ada juga janda karena suaminya pergi melarikan diri. Jadi bilang, istri nggak boleh ceraikan suaminya. Nah, terus dikatakan 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini kembali. Nah, suaminya yang baru itu nggak boleh menceraikan. Ya. Nah, lihat. Jadi, jikalau ia bercerai. Jadi, orang-orang mengambil ayat ini hanya berarti bisa bercerai. No, ya. 12. Kepada orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan yang tidak hidup bersama-sama dengan dia, dengan beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Di jemaat kita ada orang seperti ini, menikah dengan orang yang tanda kutip tidak seiman dengan kita. Jangan diceraikan, kata firman Tuhan. Justru dia yang tidak beriman itu akan dikuduskan oleh suami yang beriman. Dan sebaliknya, kalau ada satu orang di antara kita, perempuan, menikah dengan suami yang tidak beriman kepada Kristus, maka jangan diceraikan. Biarkan iman istrinya menguduskan suaminya. Ada ini di antara kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang seperti ini, yang suaminya percaya, istrinya tidak, sebelumnya ya, atau sebaliknya, istrinya percaya, suaminya tidak,
Kita harus tolong mereka. Tolong mereka. Karena apa? Iman mereka akan menolong pasangan mereka percaya kepada Kristus. Nah, dari semua hal ini, inilah yang membuat akhirnya gereja menjadi indah. Keluarga menjadi indah. Gereja menjadi indah. Kita menjadi gambaran kepada masyarakat, komunitas sosial, bahkan kepada sebuah negara. Dijadikan Tuhan indah. Dimulai dari pribadi yang tidak cabul. Dimulai dari hubungan suami istri yang baik dalam ikatan pernikahan yang kudus, tidak ada perzinahan. Sehingga akhirnya tidak terjadi perselisihan. Kita tidak sampai ke pengadilan. Tidak ada kasus dalam rumah tangga. Bahkan kita bisa menangani orang-orang yang bermasalah dalam berkeluarga. Kita bisa menangani orang yang berselisih suami istri. Kita bisa mendamaikan. Ini menjadi kebaikan, keadilan Tuhan ditegakkan, dunia melihat, dunia mencontoh, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Lihatlah betapa indahnya dunia ketika gereja Tuhan hidup dalam harmoni, maka itu akan menular dari rumah Tuhan. Harmoni suami istri di dalam Tuhan akan menular bahkan kepada anak-anak kita, generasi kita selanjutnya. Mereka akan menularkan, mewarisi yang namanya kekudusan pernikahan daripada Allah. So, saya tutup dengan ini. Pada semua umat Tuhan, mari bersama-sama yang kita lakukan adalah jangan sombong secara rohani dan jasmani. Jangan sombong dengan semua yang kita miliki. Jangan sombong. Pintu kesombongan itu, baik kesombongan harta, knowledge, pengetahuan, karunia rohani, kesombongan iman, kesombongan apapun, itu akan menuntun kepada pintu dosa selanjutnya, yaitu apa? Menganggap bisa lebih baik daripada orang lain, menganggap dirinya adalah kebenaran, sehingga dosa yang dilakukan itu menjadi sebuah kebiasaan, sebuah hal yang diterima. Yang kedua, jangan pernah menyembunyikan dosa, selesaikan dosa. Jangan pernah. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Kalau ada pasangan sudah menikah, kalau ada dosa secara khusus percabulan, perzinahan mulai muncul di hati, di pikiran, akui terhadap pasangan. Supaya selesai. Jangan izinkan iblis untuk mengikat, membelenggu. Dan bila terikat, sulit untuk lepas. Saudara sudah berusaha lepas sendiri namun terikat. Akui kepada saudara seiman. Yang kau bisa percaya supaya kau ditolong. Kalau tidak, saudara akan terus diikat, dibelenggu, dirantai. Dan kita akan menjadi budaknya. Kita akan membuat seks menjadi permainan. Kita akan menganggap bisa setia lebih daripada satu orang. Bahaya. Terakhir, kalau kita sudah tidak belajar untuk melepaskan kesombongan itu, jika pintu dosa selanjutnya muncul. Yang kedua, bila ada dosa perzinahan, percabulan, itu semuanya diakui dan diselesaikan. Maka kita percaya yang ketiga adalah kekudusan pernikahan itu akan menjadi berkat baik bagi kita. Tadi dikatakan di pasal 6, itu menjadi kekalahan, bahkan menimbulkan kerugian. Kalau kekudusan pernikahan ini kita bisa pelihara, ini akan menjadi kemenangan. Katakan amin. Yang kedua, bukan hanya kemenangan, tapi keuntungan. Di pasal 6, itu kekalahan dan kerugian. Di pasal 7, ketika kita bisa memeliharanya, itu menjadi kemenangan dan menjadi keuntungan. Baik bagi kita, jemaat Tuhan, bahkan berdampak bagi bangsa dan negara kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, oleh karena anugerah-Mu besar. Kau setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ambillah waktu ini sejenak untuk merenung dan bersyukur. Terimalah firman Tuhan itu dalam hati, dalam pikiran kita. Terimalah. Terimalah. Ambillah waktu untuk mengucap syukur. Terimalah. Terimalah firman Tuhan itu. Terimalah. Bagi yang belum menikah, berdoalah. Tuhan, lepaskan aku dari pikiran cabul. Bagi yang sudah menikah, berdoalah supaya tidak terjerat dalam perzinahan. Berdoa, Tuhan tolong aku. Akui bahwa kita rentan, kita bisa jatuh. Ingat, itu akan membuat kita kalah dan akan menimbulkan kerugian. Ambil waktu ini. Mari datang sama-sama kepada Tuhan.
supaya Tuhan mengubah hati, mengubah pikiran kita, supaya kita semua diubahkan menjadi indah seperti Kristus. Mari suami istri dimanapun kau berada, mari boleh berpegangan tangan bersama-sama. Dan nanti kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang belum menikah. Tuhan, hari ini dengan firman Tuhan ini, kami suami istri jemaat di GKKD Makassar menerima firman Tuhan. Biarlah kami dikuduskan, rumah tangga kami, pernikahan kami dikuduskan di dalam nama Yesus. Kami menolak semua dosa percabulan, menolak semua dosa perzinahan di dalam nama Yesus. Semua godaan si jahat yang berusaha untuk menggoda para suami, menggoda para istri, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa supaya kekudusan Tuhan melingkupi semua umat Tuhan, semua keluarga besar jemaat GKKD Makassar. Suami, istri, hatinya, pikirannya, matanya dikuduskan, dipersembahkan kepada Kristus. Kami tidak bermain-main dengan dosa percabulan, tidak bermain-main dengan dosa perzinahan. Kami tolak semua itu. Semua itu menimbulkan kerugian dan kekalahan. Hari ini dikuduskanlah semua pernikahan umat Tuhan, dan itu menjadi kemenangan bagi kami. Itu menjadi berkat bagi kami. Itu menjadi keuntungan bagi kami dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati semua umat Tuhan yang belum menikah, para mahasiswa, pelajar. Terpeliharalah hidup mereka di dalam kekudusan Tuhan. Kami berdoa membentengi mereka, tutup bungkus hati pikiran mereka dari godaan dosa cabul dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran cabul, roh pornografi kami hardik dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa terang Tuhan, kekudusan Tuhan memberkati semua umat Tuhan yang masih bujang, laki dan perempuan dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya tidak ada satu orang pun jemaat Tuhan yang terikat dengan dosa pornografi dalam nama Yesus. Kami berdoa, kuduskan Tuhan ketika mereka surfing di internet dalam nama Yesus, supaya mereka tidak membuka website-website porno dalam nama Yesus. Mereka tidak berpunya pikiran-pikiran cabul dalam nama Yesus. Semua umat Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa bersepakat bersama-sama supaya Engkau boleh memakai jemaat-Mu GKKD Makassar menjadi berkat bagi Makassar, bagi Indonesia dalam nama Yesus. Kami berdoa juga ada jemaat Tuhan yang menikah yang belum seiman dengan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya iman mereka boleh dipulihkan sehingga mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati suami yang sudah percaya kepadamu, berkati istri yang sudah percaya kepadamu, supaya mereka bisa membawa pasangan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bahkan untuk Indonesia. Kami berdoa, kami deklarasikan supaya bangsa ini bebas dari percabulan, bebas dari perzinahan. Kami berdoa supaya kekudusan Tuhan atas Indonesia. Gereja Tuhan menolak LGBT dalam nama Yesus. Kami tegas sesuai dengan firman Tuhan. Kami tidak menerimanya. Kami mengasihi orang-orang yang terjerat dalam dosa ini. Kami berdoa, kami mau dipakai Tuhan sebagai alat untuk melayani mereka, memulihkan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.